Sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Allah yang perkasa, Sang pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, haleluya, kami bersyukur. Oh, haleluya Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Ya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian telah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Seberapa kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami yakin 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau hadir Tuhan. Dan biar kiranya kami serahkan ibadah online ini, walaupun kami tidak bersama dalam satu tempat, dalam satu ruangan, tapi kami mau bersatu hati untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan segala pujian telah kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Biar kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali di
penghujung tahun 2023 ini saya beroleh kesempatan untuk melayani saudara melalui sebuah renungan singkat yang saya beri judul He is watching over us. Kalimat ini saya ambil dari sebuah video singkat di TikTok oleh seorang pastor bernama Eliseba Sutopo. Dalam videonya ia berkata, kadang Tuhan menenangkan badai, tapi kadang Tuhan membiarkan badai mengamuk untuk menenangkan kita anak-anaknya. He is watching over us. Dia berjaga atas hidup kita. Dia pelihara kita. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang sepanjang tahun 2023 ini hidupnya datar-datar aja, flat-flat aja, dan mulus-mulus aja? Apakah mungkin jika demikian? Saya rasa pasti ada yang namanya pergumulan ya saudara. Bahkan anak SD pun, anak sekolahan pun, yang masih muda belia, mereka punya pergumulannya sendiri. Mungkin di tahun ini mereka bergumul tentang nilai-nilai pelajaran, tentang materi-materi pelajaran yang dirasa sulit, tentang nilai-nilai ulangan, soal-soal UTS, soal-soal UAS. Dan demikian juga dengan para pekerja yang mungkin bergumul dengan tugas-tugas kantor atau dengan lingkungan perusahaannya, dengan lingkungan pekerjaannya, dan juga para leader, para pemimpin, dan para profesi lainnya. Tentu pergumulan dari setiap orang dan setiap usia ini berbeda-beda tetapi ada. Ya artinya setiap manusia yang masih hidup di bumi ini berpeluang menghadapi masalah dan pergumulan, entah itu besar atau kecil ya saudara. Kadang kita tuh mikirnya kayak, aduh bisa enggak ya kita lewatin ini, bisa tidak lalui ini semua, bagaimana caranya gitu. Tetapi kabar baiknya saudara, dari setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Saudara ingat kisah dari Yakub, Ayub dan Hana? 3 tokoh Alkitab berbeda ini akan saya jadikan contoh tentang bagaimana Tuhan memperhatikan pergumulan umatnya. Yang pertama ada Yakub. Kita sering banget mendengar kisah tentang Yakub. Dia ini punya saudara kembar bernama Esau. Nah, tapi sebelum Yakub menghasilkan kesuksesan dalam hidupnya dan menurunkan 12 keturunan yang Tuhan buat menjadi sebuah bangsa yang besar, kalau flashback ke belakang di kehidupan Yakub, rupanya dalam keluarga mereka itu tidak terlalu harmonis menurut saya saudara, karena Yakub punya 2 orang tua yang masing-masing memihak kepada salah satu anak. Ishak contohnya, Ishak ini lebih memihak kepada Esau, anak pertama mereka, karena Esau ini senang berburu. Dan sementara Ribka, istrinya Ishak ini lebih pro kepada Yakub, karena Yakub ini senang membantu ibunya. Nah, nampaknya hal ini tuh membentuk kepribadian mereka. Saat dewasa nih Esau jadi kayak tidak terlalu menganggap penting hak kesulungan yang dia punya. Dia terlalu menganggap remeh itu, bahkan dia menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah buatan adiknya Yakub. Gitu. Dan ditambah pula dengan doa berkat bagi anak sulung yang seharusnya Ishak berikan untuk Esau, ternyata malah diambil oleh Yakub. Nah, disitulah mulai terjadi perselisihan yang kalau kita baca di kitab Kejadian ini, sepertinya ini bukan perselisihan ringan, karena si Yakub ini harus melarikan diri ke rumah pamannya Laban untuk menghindari kakaknya ini, karena kakaknya ini mau ngebunuh dia saudara. Jadi ibunya nyuruh, cepat kamu pergi lari ke rumah pamanmu gitu. Kamu tinggallah di sana sampai Esau jadi tenang. Nah, terlepas dari kisah itu, dalam kehidupan Yakub sebagai seorang pengembara di rumah Laban, dia akhirnya menikah dengan Rahel dan Lea. Kemudian Yakub menghasilkan banyak harta benda, juga banyak ternak-ternak, dan dia punya keturunan yang banyak juga kala itu.
ternyata Yakub nih masih menyimpan ketakutan terhadap abangnya, terhadap Esau. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan ayat ini. Kejadian pasal 32 ayat 6 sampai 11. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Di sini Yakub berdoa kepada Tuhan, menyatakan bahwa dia tuh merasa takut terhadap kakaknya, terhadap Esau ini. Tapi ternyata di balik ketakutan yang dialami, yang dirasakan Yakub ini, Tuhan menaruh belas kasih dalam hati Esau. Ketika mereka akhirnya bertemu, rupanya segala yang dikhawatirkan oleh Yakub ini tidak terjadi, saudara. Esau menerima Yakub kembali dan menyambutnya dengan sebuah pelukan. Dan itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 4. Bunyinya, "Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka." Nah, di sini akhirnya Yakub dan Esau kembali berdamai setelah rasa takut, rasa gelisah yang Yakub alami. Ternyata akhirnya Tuhan memberikan sebuah solusi yang mungkin di luar pemikiran dia, kalau Esau ternyata bakalan mengampuni kesalahannya di masa lalu. Dan kemudian tokoh berikutnya adalah Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh di mata Tuhan. Kisahnya pun diawali dengan masa kejayaannya. Ia dilimpahi dengan kekayaan, keturunan, 7 orang putra dan 3 orang putri. Dan itu suasananya itu sangat makmur ketika di awal-awal kisah Ayub ini, saudara. Tetapi satu ketika iblis mencobai dia dengan maksud untuk menguji kesalehannya kepada Allah. Segala harta benda Ayub habis, ke-7 putra dan ke-3 putrinya pun meninggal, dan ia terkena kusta di sekujur tubuhnya, juga istrinya pergi meninggalkan dia. Di tengah keterpurukannya, Ayub tidak sedikit pun marah kepada Tuhan. Ia tetap menunjukkan kesetiaannya. Sehingga Allah memulihkan keadaannya, bahkan jauh lebih dari yang sebelumnya ia terima. Dan di akhir dari pasal kitab Ayub ini, yaitu pasal 42 ayatnya yang ke-10 berbunyi, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sehingga setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Dan di tengah terpurukan Ayub, ternyata pada akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan membuat Ayub sadar. Bahkan Ayub berkata bahwa dahulu dia tuh hanya mendengar dari orang tentang Allah ini, tetapi akhirnya dia jadi bisa tahu sendiri bagaimana Allah itu sesungguhnya. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah solusi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
Puji bagi nama Tuhan. Tokoh selanjutnya yaitu Hana. Hana ini bergumul merindukan seorang keturunan bagi suaminya Elkana. Dan setiap saat dia tuh sering berdoa, saudara, memohon kepada Tuhan. Karena Hana ini rupanya dia bukan hanya bergumul ingin memiliki keturunan, tapi dia juga sering disakiti oleh istri dari suaminya yang lain, yaitu Penina. Jadi Elkana ini kan kita tahu dia punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Tetapi Penina ini punya keturunan, jadi dia sering sekali menyakiti hati Hana. Dan tapi ternyata Hana ini dia menyadari bahwa ia perlu menyelaraskan doanya dengan kehendak Allah. Dan ini tertuang dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai 11. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di sini Hana bukan hanya ingin kerinduannya terwujud, tapi dia mau juga bahwa ketika Tuhan mewujudkan kerinduannya itu, anaknya akan dia serahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah Tuhan membuka kandungannya, lahirlah Samuel yang dibawa tinggal ke dalam rumah Allah, dan Allah memanggilnya menjadi seorang nabi yang besar. Kita tahu Samuel ini dipakai luar biasa sekali untuk memimpin bangsa Israel sebelum bangsa Israel meminta seorang raja. Dan puji bagi nama Tuhan, rupanya masalah dan solusi adalah 2 hal yang datangnya satu paket, saudara. Dan ini juga dikuatkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Dari ketiga tokoh di atas, kita menyadari bahwa ada respon yang mereka berikan di balik kesulitan yang dialami. Yakub, Ayub, dan Hana, ketiganya memberi respon dengan berdoa, menyerahkan segala beban hati dan kerinduan mereka kepada Allah yang kudus. Nah, inilah yang Allah inginkan, yaitu respon kita. Bagaimana kita bisa menyikapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Apakah dengan bersungut-sungut atau dengan berdoa, dengan sikap hati yang benar? Dengan berdoa memang tidak selalu seketika jawaban kita dapatkan setelah kata amin. Tetapi ada kalanya Tuhan mau kita menanti dengan tenang pertolongan Tuhan. Dengan berdoa kita mencurahkan isi hati kita kepada Dia yang adalah sumber jawaban. Dan dengan berdoa kita dikuatkan dan memiliki pengharapan yang baru. Puji bagi nama Tuhan. Suatu hari seorang teman lama tiba-tiba berkata begini kepada saya, saudara. Doakan saya supaya saya sukses ya. Jadi saya mulai menyebut namanya dalam doa saya, agar kiranya Tuhan berkenan atas kerinduannya itu. Saya senang dia menyadari bahwa dia dapat menaruh harapannya kepada Tuhan melalui sebuah doa. Artinya dia tahu benar bahwa di samping segala usaha baik yang dikerjakannya, ada sebuah tugas penting, yaitu doa yang harus dilakukan beriringan. Demikianlah juga Tuhan mau untuk kita melakukan bagian kita, yaitu berdoa, saudara. Apapun yang sedang kita hadapi,
jangan pernah lupa untuk berdoa. Syukur kepada Bapa selama tahun 2023 ini kita semua dapat melaluinya. Dan saya yakin Tuhan mendengar setiap doa kita, dan mungkin banyak dari doa saudara dan juga doa saya yang sudah Tuhan jawab. Percayalah saudara, kalau hari-hari kemarin dapat kita lalui, maka hari-hari ke depan di tahun yang baru pasti dapat kita lalui juga dengan pertolongannya. Tetap ingat tugas kita ialah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ada juga satu lagi ayat dalam Amsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sebab ia mengawasi kita, ia menjagai dan menyertai kita sekalipun dalam badai. He is watching over us. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara. Mari bersatu hati. Biarlah pujian ini mengalir dalam hati kita. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun 2023 yang telah kami berhasil lewati dengan penuh kemenangan. Di akhir tahun ini kami teramat sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau-lah yang memampukan kami dan menolong kami menghadapi segala macam proses kehidupan kami di hari-hari kemarin. Terima kasih
kasih Tuhan Yesus. Engkau yang beserta dengan kami, Engkau yang menggandeng tangan kami, Engkau yang melindungi dan menyertai kami. Engkau yang mengawasi kami dan menjagai kami Tuhan. Sampai kami ada di hari ini, di penghujung tahun. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi semua hanya karena kemurahan-Mu dan kekuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih kami menyadari pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang kuatkan kami Tuhan, baik dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit. Engkau yang ada bersama dengan kami. Tidak pernah berubah Tuhan kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pencobaan apapun, Tuhan hadir di sana dan Tuhan sanggup memberi jalan keluar bagi kita semua anak-anak-Mu yang percaya. Kami yakin juga Tuhan, hari esok di tahun yang baru, tahun 2024, tangan-Mu yang sama Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang memimpin kami juga, yang menolong kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu, kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya, dan senantiasa melibatkan Engkau Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sempurnakanlah firman ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Selanjutnya biarlah menjadi bagian Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kami anak-anak-Mu yang mendengar. Puji bagi nama Tuhan. Mari saudara, kita semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.